Hati-hati sama iming-iming kerjaan ke luar negeri, khususnya ke Kamboja, yang kamu dapetin dari media sosial atau teman atau kerabat kamu yang aku udah enak kerja di Kamboja ya. Kenapa? Jangan sampai kamu jadi korban perdagangan manusia. Saya bacain satu berita dari koran ya. Saya baca koran online dan ini bikin sedih banget. Saya akan cerita dengan lebih jelas kenapa, karena saya baru aja datang ke konferensi anti perdagangan manusia atau human trafficking yang dilangsungkan di Bali 2 minggu yang lalu, dan saya dengar begitu banyak kesaksian cerita dari para korban yang sudah selamat ya, penyintas dan orang-orang yang melakukan tindakan penyelamatan. Kamboja adalah salah satu hotspot untuk perdagangan manusia sekarang. Saya bacain berita dari Antara. Berawal dari informasi lowongan kerja ke Kamboja dengan gaji fantastis yang didapatkan dari media sosial Facebook, Reza, pria 26 tahun yang berasal dari Banda Aceh, mencoba mengubah nasib di negara Angkor Wat tersebut. Tetapi pengalaman itu membawanya menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking. Di sana, Reza tidak dipekerjakan sesuai informasi di lowongan kerja yang menjanjikan pekerjaan sebagai operator dengan iming-iming gaji 10 hingga 15 juta rupiah di perusahaan game online. Sebaliknya, ia dipaksa bekerja sebagai scammer atau penipu. Ketika esok mulai bekerja, paspor kami diambil dan di hari itu juga mereka memberi info kepada kami bahwasanya itu perusahaan penipuan, kata Reza di Banda Aceh. Reza bercerita bahwa ia bersama rekan-rekannya di perusahaan penipuan itu dipaksa berpura-pura menjadi wanita karir dengan menggunakan akun palsu untuk memangsa tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri untuk berinvestasi bodong dengan modal awal $200. $200 itu kurang lebih 3 juta ya modal awalnya. Bahkan ada yang berhasil ditipu sampai 100 juta atau setara dengan $10.000 Amerika Serikat. Saya melihat sendiri banyak sekali TKI yang menjadi korban uang puluhan dan ratusan juta lenyap dengan cara mereka melakukan scam dan penipuan, katanya. Nasib menjadi bubur. Reza menolak, tapi dia tidak berdaya melawan orang-orang tersebut. Ia selalu mendapatkan ancaman dan hukuman dari bos mereka selama di sana. Terlebih lagi jika ia tidak berhasil mendapatkan target setiap hari, para pekerja migran itu akan diberi hukuman fisik dan diancam dijual. Lebih parahnya lagi, kalau kita tidak sesuai kualifikasi perusahaan, maka kita akan dijual ke perusahaan lain. Nah, disinilah nyawa kita akan terancam bahkan lenyap, kata Reza. Aksi perdagangan manusia atau human trafficking ini turut disaksikan langsung oleh Reza saat ia bekerja di sana. Kata dia, perusahaan memberikan imbalan senilai $300 Amerika Serikat per kepala bagi mereka yang berhasil membawa tenaga kerja untuk dimasukkan perusahaan penipuan tersebut. Reza mendapati banyak pekerja menipu teman-teman serta saudara sendiri untuk bisa dimasukkan ke perusahaan itu dengan iming-iming mereka diberikan upah senilai $300 Amerika Serikat. $300 Amerika Serikat itu kurang lebih 4,5 juta rupiah ya. Jelas iming-iming gede banget gitu. Kalau mereka bisa menjebak 2 temannya atau 2 saudara jauhnya untuk ke Kamboja, mereka dapat 9 juta tuh. Makanya rajin mereka jebak orang lain. Reza mengungkapkan banyak sekali pekerja migran Indonesia yang terjerumus di perusahaan penipuan yang kata dia milik orang China tersebut. Bahkan masih ada sekitar 70 orang Indonesia yang bekerja dalam satu gedung di situ. Dan diduga jumlahnya masih banyak lagi di tempat lain. Saya melihat dengan mata saya sendiri, mereka membawa orang langsung mendapat upah tersebut, katanya. Tuh kan. Untuk dari Aceh cuma saya sendiri. Rata-rata di sana banyak orang Indonesia yang berasal dari Medan yang terjebak serta masih ingin bekerja di sana, kata Reza. Sekarang kita lihat kronologi kejadiannya. Reza sudah merasakan ada hal yang tidak wajar dari proses keberangkatan menuju Kamboja pada 16 November 2022. Hal ini karena prosesnya terbilang mudah dan semua biaya keberangkatannya itu dibayar semua oleh perusahaan. Tetapi ia baru menyadari ketidakwajaran itu ketika sudah menjadi korban. Cerita Reza, ia banyak mendapatkan informasi lowongan ke Kamboja yang diunggah ke sebuah grup di Facebook. Unggahan itu menarik perhatiannya. Betapa tidak, isinya menawarkan gaji fantastis senilai belasan juta rupiah, fasilitas kerja yang menarik, serta perusahaan menanggung semua biaya keberangkatan.
Tergiur oleh informasi itu, ia pun menghubungi nomor HRD yang tertera pada unggahan tersebut. Oleh HRD dikatakan bahwa pekerjaan yang mereka tawarkan itu mudah dikerjakan dan resmi. Yalah, pasti bohong HRD-nya. Setelah yakin akan informasi yang dikatakan oleh HRD perusahaan tersebut, Reza akhirnya berangkat dari Medan menuju Kuala Lumpur dan dari Kuala Lumpur ke Phnom Penh. Phnom Penh itu ibu kota Kamboja. Kata Reza, pihak perusahaan membayar imigrasi di Medan supaya lolos masuk VIP line tanpa ditanya-tanya oleh petugas imigrasi, hingga akhirnya ia bisa berlanjut ke Kuala Lumpur dan Phnom Penh, Kamboja. Setibanya di bandara, ia kembali menggunakan VIP line agar bisa lolos imigrasi. Perusahaan juga memfasilitasi taksi yang menunggu kedatangan para pekerja migran dan juga mengantarkan mereka ke perusahaan penipuan tersebut. Upaya Reza menyelamatkan diri dan proses pemulangan yang penuh liku itu menjadi pengalaman tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Reza mengatakan bahwa ia bisa keluar dari sana dengan syarat ia harus membayar uang tebusan senilai 35 juta rupiah. Tapi pihak keluarga tidak mampu, sehingga melaporkannya ke Polda Aceh dan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh pada 28 November 2022. Aksi penyelamatan diri itu juga tidak terlepas dari bantuan BP3MI Aceh yang selalu berkomunikasi dengan Reza via chat. Proses komunikasi itu pun tidak mudah. Telepon genggamnya itu disita dari pagi sampai malam. Ia hanya bisa berkomunikasi pada malam hari saja. Staf BP3MI Aceh melaporkan kasus saya ini ke Imigrasi Indonesia, terus dari sana langsung ke KBRI Kamboja, KBRI itu kedutaan ya, untuk diproses lalu masuk ke laporan polisi Kamboja, katanya. Selama proses bertahannya itu, rasa ketakutan selalu membayang-bayangi benak Reza. Ia takut ketahuan karena mengadukan perbuatan perusahaan penipuan di Kamboja. Usai melaporkan kejadian yang menimpanya itu, ia harus menunggu selama 2 minggu untuk proses penjemputan oleh polisi Kamboja. Selama itu pula, ia selalu dipantau dan diintimidasi oleh perusahaan. Tapi dari sana saya terus memberanikan diri untuk terus berkomunikasi dengan staf BP3MI dan saya juga hubungi ke nomor polisi Kamboja langsung, katanya. Penantian tiba. Awal bulan Desember 2022, polisi Kamboja menjemput Reza bersama 2 orang teman lainnya di lokasi tempat mereka bekerja. Saat penjemputan itu, Reza merasa takut dan cemas karena mereka hanya menjemput yang terdata, sedangkan banyak pekerja migran lainnya yang juga ingin keluar dari perusahaan itu. Ancaman tidak berhenti sampai di situ. Saat mereka berhasil sampai keluar gedung, mereka dibawa ke tempat bos besar perusahaan penipu itu. Telepon genggam mereka diperiksa serta dipaksa menghapus semua data yang menjadi ancaman bagi perusahaan. Paspor kami juga tidak dikembalikan, kata Reza. Setelah berhasil selamat, ketiganya kemudian menjalani pemeriksaan langsung di kantor polisi Kamboja selama 3 hari. Lalu mereka kembali menjalani pemeriksaan selama 5 hari di kantor imigrasi Kamboja, hingga akhirnya mereka dijemput oleh staf KBRI Kamboja. Reza dan kedua temannya bersyukur akhirnya dapat dipulangkan ke Indonesia pada 16 Desember 2022. Namun mereka masih harus menjalankan pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta. Saat ini Reza dan 2 temannya itu telah berada di penampungan Rumah Perlindungan dan Trauma Center menjalani serangkaian proses untuk bisa kembali ke kampung halaman masing-masing. Melalui cerita ini, Reza berharap semakin banyak orang yang teredukasi dan bisa memutuskan mata rantai perdagangan manusia dengan modus lowongan kerja dengan tawaran menggiurkan. Jangan sampai ada korban lagi, khususnya orang Aceh. Semakin banyak yang sadar bahwa untuk bekerja ke luar negeri itu butuh proses dan tahapan yang resmi, bukan seperti yang saya alami ini, kata Reza. KBRI Phnom Penh Kamboja menjelaskan bahwa terdapat ribuan orang yang mengalami kasus sama seperti Reza. Tidak hanya warga Indonesia, namun juga terdapat warga Filipina dan Vietnam. Perwakilan KBRI mengungkapkan bahwa pekerja migran asal Aceh yang menjadi korban human trafficking di Kamboja bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, peristiwa serupa juga dialami oleh pekerja migran Indonesia asal Aceh Tamiang. Maka dari itu, ia mengajak agar masyarakat yang ingin mencoba peluang karir ke luar negeri bisa melalui skema yang telah diatur pemerintah melalui BP2MI atau berangkat melalui dokumen resmi. Sebelum masih panjang ya, saya akan lanjut part 2 apa yang saya dengar dari konferensi anti perdagangan manusia tadi biar kamu lebih tahu betapa ngerinya
kalau jadi korban.